Di bagian perutnya terlihat lubang besar yang terus mengeluarkan cairan merah yang menghitam, seakan luka kematiannya terus terulang setiap malam. Para dukun desa memastikan bahwa sosok itu adalah Ratih yang kini menjadi kuntilanak. Arwah perempuan hamil meninggal secara tragis. Arwah Ratih diyakini tidak bisa pergi karena ia mati dalam keadaan kesakitan, ketakutan, dan penuh penyesalan yang tidak pernah tersampaikan. Di ujung desa terpencil di Jawa, berdiri pohon beringin tua yang begitu besar, seperti makhluk purba yang sengaja dibiarkan tetap hidup oleh kegelapan malam. Akar-akarnya menjalar panjang ke tanah lembab, seolah tangan raksasa yang siap menarik siapa saja yang berani mendekat tanpa izin. Warga desa selalu berbisik pelan setiap melewati jalan itu, karena mereka percaya sesuatu tinggal di antara cabang gelap pohon tersebut. Tidak ada seorang pun yang berani menengok ke arah beringin saat malam tiba, terutama ketika angin berdesir membawa aroma melati misterius. Di desa itu, hiduplah seorang perempuan muda bernama Ratih, terkenal karena parasnya yang cantik, lembut, dan suara tawanya yang menenangkan hati banyak orang. Ratih adalah pekerja keras, sering membantu ibunya menenun kain sambil menatap senja yang perlahan tenggelam di balik perbukitan jauh. Namun hidupnya berubah ketika ia jatuh cinta kepada seorang bangsawan kota bernama Satria, pria tampan dengan tutur halus. Hubungan mereka berlangsung diam-diam, tersembunyi dari mata masyarakat karena perbedaan derajat yang membuat orang-orang takkan pernah merestuinya. Suatu hari, Satria pergi ke kota dengan janji akan kembali, namun janji itu menguap tanpa jejak, meninggalkan Ratih dalam kesunyian yang menyakitkan. Tak lama setelah Satria pergi, Ratih sadar bahwa ia mengandung anak lelaki itu, dan rasa takut pun menguasai pikirannya setiap malam. Ketika kabar kehamilannya menyebar, warga desa memandang Ratih sebagai aib, seakan dosa desa itu menjadi beban Ratih seorang diri. Desas-desus jahat menyebar bagai angin malam, membuat Ratih semakin terpojok dan tidak punya siapapun untuk percaya selain dirinya sendiri. Para tetua memutuskan Ratih harus pergi dari desa agar kesialan tidak menular kepada keluarga lain, sesuatu yang sangat menyakiti hatinya. Dengan langkah berat dan mata penuh air, Ratih pindah ke sebuah rumah kosong di tepi hutan yang telah lama ditinggalkan manusia. Rumah itu sangat dekat dengan pohon beringin yang dianggap angker, tempat banyak orang kehilangan arah dan keberanian. Penuhi suara-suara aneh dari hutan, seperti bisikan perempuan menangis atau langkah kaki yang tidak pernah terlihat sosoknya. Setiap kali angin malam berhembus, pintu rumah Ratih terbuka sendiri, seolah mengundang sesuatu untuk datang menghampiri. Meski ketakutan, Ratih tetap bertahan karena ia tidak punya pilihan lain, sambil memeluk perutnya yang semakin membesar setiap hari. Tak satu pun warga berani menjenguk Ratih, meski mereka tahu ia sedang membutuhkan pertolongan lebih dari siapapun. Ratih sering duduk di samping jendela rumah kosong itu, menatap gelap sambil bertanya,
apakah Satria pernah memikirkan dirinya kembali? Rasa sakit kehamilan mulai datang lebih sering, namun Ratih hanya bisa menggigit kain lusuh sambil menahan jeritan agar tak terdengar ke hutan. Hingga suatu malam penuh badai, petir menyambar pohon beringin dengan suara menggelegar, membuat bayang-bayang menari liar di dinding rumah Ratih. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang sangat dalam, begitu menyayat hati, membuat seluruh desa tersentak ketakutan meski mereka berada jauh dari rumah Ratih. Jeritan itu terdengar seperti tangisan seorang perempuan yang terjebak antara hidup dan mati, memohon tolong tanpa ada yang mau menolongnya. Namun tak seorang pun di desa berani datang meski mereka mendengar jeritan itu terus menggema sepanjang malam hingga fajar. Keesokan paginya, beberapa pemuda akhirnya memberanikan diri mendekati rumah Ratih dengan hati berdegup keras dan langkah yang terasa berat. Mereka menemukan pintu rumah terbuka lebar, seperti didorong oleh kekuatan besar yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Lantai rumah dipenuhi cairan merah, mengalir dari sudut ruangan hingga ke teras, meninggalkan aroma besi yang menusuk hidung siapapun yang mendekat. Di salah satu dinding, terlihat bekas cakaran panjang, seperti seseorang mencoba bertahan hidup dari sesuatu yang ingin mencabiknya. Namun yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa tubuh Ratih sama sekali tidak ditemukan, seakan hilang ditelan bumi atau dicabut dari dunianya. Bayi yang dikandungnya pun tidak terlihat, meninggalkan misteri yang tak pernah terpecahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Sejak kejadian itu, suasana desa berubah drastis. Malam-malam terasa lebih berat dan dingin, seolah udara membawa sesuatu yang tidak bersahabat. Warga mulai mendengar suara tawa melengking dari arah pohon beringin. Tawa yang terdengar patah dan penuh kepedihan manusia yang terzalimi. Tawa itu terkadang pelan seperti bisikan dekat telinga, dan terkadang keras seperti seseorang sedang mengejek kesedihan dunia. Warga yang berani melirik pohon itu pada malam hari mengaku melihat bayangan putih melayang di antara ranting-ranting beringin. Bayangan itu terlihat seperti perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah dan gaun lusuh berwarna putih yang ternoda darah. Di bagian perutnya terlihat lubang besar yang terus mengeluarkan cairan merah yang menghitam, seakan luka kematiannya terus terulang setiap malam. Para dukun desa memastikan bahwa sosok itu adalah Ratih yang kini menjadi kuntilanak. Arwah perempuan hamil meninggal secara tragis. Arwah Ratih diyakini tidak bisa pergi karena ia mati dalam keadaan kesakitan, ketakutan, dan penuh penyesalan yang tidak pernah tersampaikan. Warga mulai membuat sesajen berupa bunga melati dan minyak wangi untuk menenangkan arwah Ratih, namun tawa itu tetap terdengar setiap malam. Sesekali terdengar pula suara bayi menangis bersamaan dengan tawa melengking, membuat bulu kuduk siapapun berdiri tanpa bisa dikendalikan. Banyak pemuda yang mencoba uji nyali di sekitar pohon beringin, namun mereka kembali dalam keadaan linglung dan tubuh penuh memar misterius. Sebagian bahkan kehilangan ingatan tentang apa yang mereka lihat
namun mata mereka selalu menunjukkan ketakutan yang tak terlukiskan. Warga menyebut daerah itu sebagai Tanah Rati, sebuah tempat terlarang yang tidak boleh didekati tanpa alasan sangat penting. Cerita tentang Ratih menyebar luas hingga ke desa-desa tetangga, menjadikannya legenda yang dituturkan dengan suara pelan dan penuh kewaspadaan. Beberapa percaya Ratih kini menjadi penjaga arwah bayi-bayi tersesat, namun lebih banyak yang yakin ia adalah sosok dendam yang menghukum manusia. Banyak kejadian aneh terjadi, seperti perempuan merasakan rambut mereka ditarik saat berjalan sendirian di malam hari. Ada pula yang melihat sosok putih melayang di jendela rumah, menatap dengan mata hitam kosong yang memantulkan kesedihan tak berbatas. Orang-orang semakin takut dan memilih menghindari jalan dekat beringin. Bahkan di siang hari ketika matahari bersinar terik sekalipun, para paranormal yang datang mencoba mengusir arwah itu selalu gagal. Beberapa malah jatuh pingsan saat mendengar tawa melengking tepat di telinga mereka. Arwah Ratih tidak hanya menjadi hantu, ia menjadi simbol penderitaan perempuan yang dikhianati, disakiti, dan dibuang oleh masyarakatnya sendiri. Kisahnya menjadi tamparan keras bagi mereka yang pernah menghakimi tanpa memahami luka seseorang yang sedang berjuang sendirian. Namun, arwah Ratih tampaknya tidak mencari pengertian. Ia mencari keadilan dengan caranya sendiri, melalui rasa takut yang ia tebarkan. Pada malam-malam tertentu, bau melati yang sangat kuat muncul tiba-tiba, diikuti suara langkah halus dari arah belakang seseorang. Jika seseorang menoleh pada saat itu, ia bisa melihat wajah pucat Ratih dengan rahang terbelah dan mata hitam tanpa cahaya sedikit pun. Beberapa orang mengaku tubuhnya menjadi kaku saat menatap tatapan Ratih, seperti tertahan oleh kekuatan tidak kasat mata yang sangat kuat. Di bawah pohon beringin, sesajenan sering hilang secara misterius, digantikan dengan darah segar yang tidak pernah bisa dijelaskan asalnya. Warga sangat percaya bahwa selama tawa itu masih terdengar, Ratih masih berjalan di antara pepohonan, mengawasi apa yang terjadi di desa. Mereka tahu tawa yang terdengar jauh sebenarnya aman. Namun, jika terdengar pelan dan dekat, berarti Ratih berada tepat di belakang seseorang. Banyak orang yang kini tidak berani keluar malam, bahkan untuk mengambil air, karena takut melihat gaun putih Ratih di ujung lorong. Beberapa bahkan tidak lagi berani mendengar cerita tentang Ratih karena takut arwah itu dipanggil melalui kata-kata manusia. Namun legenda tetap hidup, karena ketakutan manusia adalah makanan yang membuat arwah seperti Ratih semakin kuat dan nyata. Jika suatu malam kau mendengar tawa melengking di belakangmu, jangan pernah menoleh karena mungkin Ratih sedang menunggumu. Dan jika kau tersenyum atau tertawa saat mendengar kisah ini, pastikan tidak ada bayangan putih berdiri di pojok ruanganmu sekarang.